Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri dengan NPM 1911. Di sini saya akan memaparkan mengenai metalurgi ekstraksi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecakapan komunikasi dengan dosen pengampu Pak Atih Ardiansyah, SIKOM MIKOM. Berikut ini ada beberapa konten yang akan dibahas pada pemaparan kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada ekstraksi. Di sini akan dibahas apa itu ekstraksi dan proses apa yang terjadi di dalam ekstraksi. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Kita tuh perlu tahu dulu nih metalurgi itu apa. Nah, metalurgi itu adalah bidang ilmu keteknikan yang membahas tentang proses pengolahan mineral, termasuk pengolahan batu bara juga. Terus terdapat juga proses pemerolehan atau ekstraksi logam, terus sampai ke pengolahannya dan pembuatan paduan. Yang nantinya itu di dalamnya akan dibahas terdapat beberapa hubungan perilaku sifat mekanik logam dengan strukturnya, proses penguatan logam, serta fenomena-fenomena kegagalan dan degradasi logam atau yang disebut sebagai korosi. Pada slide sebelumnya, ekstraksi ini termasuk ruang lingkup metalurgi kan. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengetahui nih ekstraksi itu apa. Ekstraksi itu di sini adalah memisahkan logam berharga dalam konsentrat dari material lain. Maksudnya itu adalah proses ekstraksi ini merupakan suatu proses pemisahan logam berharga dari senyawa pengotornya yang nantinya akan banyak melibatkan proses-proses kimia, baik penggunaannya dengan temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi, guna untuk menghasilkan logam dengan kemurnian tertentu. Nah, dalam proses ekstraksi ini tentunya terdapat beberapa proses yang dilaluinya, dan proses-proses tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ada pyrometalurgi, ada hidrometalurgi, dan juga ada elektrometalurgi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Kita memasuki proses yang pertama. Proses yang pertama itu ada pyrometalurgi. Pyrometalurgi ini merupakan pengambilan logam dengan menggunakan temperatur yang tinggi gitu, di mana terjadi reaksi kimia antara fase gas, solid atau padat, dan juga cair. Nah, panas di sini berguna untuk melepaskan tegangan dan juga tekanan, sehingga ikatan antara logam dan pengotornya itu nantinya akan pecah. Akibatnya logam ini akan terlepas dari bijinya. Nah, biji di sini maksudnya adalah suatu padatan atau bongkahan batuan yang mengandung beberapa mineral dan logam berharga yang dapat diolah atau diambil untuk menghasilkan keuntungan yang ekonomis. Nah, pyrometalurgi ini tuh pada umumnya yaitu tidak jauh dari yang namanya furnace atau tungku peleburan. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh yaitu adalah blast furnace. Blast furnace ini digunakan pada industri iron making. Suhu yang dicapainya itu ada yang hanya 50 derajat sampai 250 derajat Celcius. Contohnya yaitu pada pemurnian nikel, tetapi ada juga yang mencapai suhu 2000 derajat Celcius, yaitu proses pembuatan paduan baja. Yang umum dipakai itu hanya berkisar 500 derajat sampai 1600 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hidrometalurgi. Nah, hidrometalurgi ini merupakan proses yang melibatkan larutan aqueous atau larutan kimia untuk mengekstraksi logam dalam bijinya dengan menggunakan reagen pelarut atau larutan air dan solvent larutan terlarut yang dilakukan relatif pada temperatur yang rendah. Dalam hal ini digunakan pelarut yang dapat melarutkan biji logam dengan baik, sehingga nantinya dapat diambil logam utamanya yang sudah terpisah dari pengotornya. Tentu pada proses hidrometalurgi ini juga dibagi lagi nih beberapa tahapan di dalamnya. Nah, ini merupakan proses tahapan yang pertama, yaitu ada proses leaching, di mana proses leaching ini merupakan cara menguraikan biji logam dalam larutan air atau pelarut lainnya. Ada juga proses selanjutnya yaitu dilakukan pemekatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut. Dan untuk tahap yang terakhir atau proses yang terakhir itu adalah
pengambilan, atau dalam bahasa di metalurginya itu ada recovery, atau dia itu di sini pengambilan logam yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada elektrometalurgi. Nah, proses elektrometalurgi ini merupakan proses ekstraksi dan juga pemurnian yang melibatkan energi listrik sebagai dasar dalam proses ekstraksinya, dan juga melibatkan proses elektrokimia baik pada temperatur tinggi ataupun temperatur rendah. Elektrometalurgi ini meliputi elektrotermik, atau contohnya itu ada peleburan dengan energi listrik. Terus juga ada elektrolisis dalam larutan berair, seperti elektrorefining, elektrowinning, dan juga elektroplating, dan elektrolisis yaitu leburan logam. Nah, berikut ini merupakan salah satu aplikasi pada elektrometalurgi, yaitu elektrowinning. Elektrowinning itu sendiri adalah proses elektrolisis yang digunakan untuk memulihkan logam dalam larutan berair, biasanya sebagai hasil dari biji yang telah mengalami satu atau lebih proses hidrometalurgi. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan logam berharga perlu dilakukan proses yang panjang dengan berbagai tahapan yang dilalui sebelumnya. Nah, tahapan yang paling awal itu adalah proses penambangan. Nah, logam hasil penambangan itu selanjutnya akan dilakukan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini bertujuan untuk memperoleh logam yang lebih murni. Nah, jadi di sini proses ekstraksi metalurgi itu merupakan proses lanjutan dari proses penambangan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai metalurgi ekstraksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.